Selamat datang di channel Para Real Man. Kembali Anda akan menyaksikan update terbaru mengenai situasi dan kondisi di Provinsi Kursk, Rusia. Beberapa hari kemarin, kita sebenarnya ingin mengupdatekannya untuk Anda, tapi kami agak sedikit sibuk dengan persiapan upacara. Jadi ya, kita tidak sempat mengupdatekannya untuk Anda. Dan pada video ini, mari kita lihat update kejadian hari keempat, 5, dan 6 yang terjadi di Provinsi Kursk. Di video pertama ini datang dari pihak Ukraina, di mana ini merupakan serangan drone FPV dan drone bomber Ukraina terhadap checkpoint yang berada di kota Sudza di Provinsi Kursk. Serangan dadakan seperti inilah yang membuat banyak pasukan Rusia menyerahkan diri karena kesalahan antisipasi dari pihak Rusia, utamanya intelijen Rusia, yang tidak bisa memperkirakan serangan ini. Jadi, mereka yang ada di wilayah perbatasan tidak punya bekal yang cukup untuk melawan, dan akhirnya menyerahkan diri kepada lawan. Kemudian video kedua, pasukan Rusia menggunakan Krasnopol berhasil menghantam dengan presisi posisi dari lokasi penyimpanan stok amunisi pasukan Ukraina yang mereka bawa ke Provinsi Kursk. Dan bisa Anda lihat, dengan api yang seperti itu, sepertinya semua stok amunisi di lokasi itu pasti menjadi butiran debu. Video ketiga kembali datang dari pihak Rusia. Dikatakan ini adalah hantaman dari GMLRS Tornado S terhadap beberapa posisi tempat persembunyian pasukan Ukraina di sekitar Kursk Sumy. Tentu kita tidak meragukan akurasi dari Tornado S, yang kemungkinan besar pasti meratakan tempat persembunyian Proslava di lokasi itu. Video keempat, giliran Lancet menunjukkan aksinya. Video ini menunjukkan bagaimana Lancet dengan sangat presisi menghantam sebuah rantis Kozak Ukraina yang beroperasi di Kursk. Tentu saja, dengan hantaman seperti itu, pasti akan membuatnya lumpuh dan mungkin akan mencederai para penumpang yang ada di dalamnya. Video kelima, serangan preemptif juga dilakukan oleh pasukan Rusia. Dalam video ini, dikatakan VKS mengirimkan telur FAB mereka ke posisi bangunan yang dijadikan sebagai checkpoint akhir oleh pasukan Ukraina sebelum mereka dikirim masuk ke Kursk. Dan bisa Anda lihat, sekitar 3 unit FAB 500 menghantam lokasi itu dengan cukup presisi. Namun tidak ada data detail mengenai korban jiwa yang terjadi dalam rilis video ini. Video keenam kembali datang dari pihak Rusia, di mana mereka mengatakan serangan pasukan Ukraina ke Kursk memiliki satu kelemahan, yaitu minimnya perlindungan udara terhadap pasukan darat yang sedang bergerak. Jadi, drone Rusia dengan mudah memonitoring pergerakan mereka. Dan dalam video ini dikatakan, beberapa kendaraan taktis Ukraina yang sedang bergerak dan coba bersembunyi di balik pepohonan bisa dihancurkan dengan cukup mudah oleh pasukan artileri Rusia.
Video ketujuh, Lancet kembali beraksi, di mana dalam video ini, Lancet berhasil melumpuhkan sebuah tank T-64BV dan sebuah kendaraan taktis Ukraina yang sedang bergerak di Kursk. Di Provinsi Kursk, Lancet benar-benar menjadi tumpuan, ketika yang lain masih dalam perjalanan. Video ke-8 datang dari pihak Ukraina, di mana Bruslava mengklaim menjatuhkan sebuah helikopter angkut mil Mi-8 Rusia menggunakan drone FPV. Pada video terlihat bagaimana FPV Ukraina mengejar mil Mi-8 yang sedang terbang rendah. Namun tentu, serangan ini harus ada video pendukung mengenai kondisi akhir dari Mi-8 itu. Karena di sini masih ada keraguan, apakah FPV ini berhasil menghantam ekor Mi-8? Atau dia lost signal karena terhempas terkena tekanan baling-baling helikopter Mi-8 itu. Video ke-9, si kepiting SPH AHS Crab juga dibawa oleh Bruslava ke Provinsi Kursk. Bisa Anda lihat ketika dia mulai disamarkan di bawah pepohonan, kemudian langsung disambar oleh si Lancet. Walaupun terlihat tidak membakar si kepiting, tapi itu sudah cukup untuk melumpuhkannya dan kembali dibawa pulang ke Ukraina. Video ke-10, adik dari si Lancet, yaitu Zala KUB, juga tampil di Provinsi Kursk. Pada video bisa Anda lihat bagaimana howitzer tarik yang tak habis-habis jumlahnya, yaitu M777, juga dibawa oleh pasukan Ukraina ke Kursk. Bisa terlihat dengan jelas bagaimana KUB pertama meleset ketika menargetkan M777 itu. Kemudian yang kedua juga meleset. Namun untuk yang kedua, terlihat fragmentasinya berhasil membakar stok amunisi dari M777 di lokasi itu. Dan tentu, itu sudah cukup untuk membuat M777 itu berhenti bekerja sementara waktu. Video ke-11, kembali Lancet beraksi. Bisa Anda lihat sebuah APC dengan logo segitiga putih, di mana itu adalah logo dari grup Freedom of Russia Legion, disikat oleh si Lancet. Tentu saja, itu sudah cukup untuk memensiunkannya dari medan laga.
Video ke-12 kembali lanjut menunjukkan keperkasaannya. Sebuah tank T-80BV Ukraina yang beraksi di jalanan provinsi Kursk disulap menjadi butiran debu setelah mendapatkan sengatan dari si kecil Lancet. Itu benar-benar sebuah ledakan yang besar. Tentu, itu terjadi karena stok amunisi di dalam T-80 itu masih banyak. Video ke-13, sebuah video yang menunjukkan perjalanan dari pasukan Rusia ketika OTW menuju garis depan Kursk. Di sepanjang jalan, mereka menunjukkan bagaimana mainan-mainan Ukraina yang sudah menjadi besi tua berserakan di sekitar area yang mereka lalui untuk menghadapi posisi dari pasukan Ukraina. Video ke-14, ini adalah penampilan dari Tornado S versi Cluster yang menargetkan sebuah rombongan yang berisi 5 unit alutsista Ukraina. Namun ya, seperti biasa, ketika terjadi hantaman, malah di zoom out oleh sang kameramen. Namun, dalam narasinya, hantaman dari Cluster Tornado S pada video ini dikatakan berhasil menghancurkan 5 unit alutsista Ukraina dalam rombongan ini. Video yang ke-15 datang dari pihak Ukraina. Tawanan perang dari pasukan Rusia terus bertambah. Dikatakan ini adalah tawanan perang yang terus menyerahkan diri ketika serbuan dari pasukan Ukraina terjadi. Dalam narasi video ini, mereka mengaku tak ingin berperang karena mereka bukan dalam misi tempur, melainkan hanyalah sebuah grup yang sedang menjalankan wajib militer untuk negaranya, yaitu Rusia. Video ke-16 kembali lanjut beraksi, dan kali ini terlihat dia menyulap sebuah kendaraan taktis pasukan Ukraina yang sedang bergerak di jalanan Kursk menjadi besi tua. Sekali lagi, Lancet benar-benar bisa diandalkan dalam situasi apapun. Video ke-17, drone Baba Yaga juga dibawa ke Kursk. Di video ini, Baba Yaga menjatuhkan mortir-mortir jumbonya ke atas bangunan-bangunan checkpoint di sepanjang perbatasan Kursk-Sumy. Tentu, ini akan mengagetkan Brozet yang ada di dalamnya. Nah, mungkin cukup untuk update hari ini. Agar videonya tidak kepanjangan, maka kita lanjutkan update di Kursk pada video berikutnya besok. Dan yang terakhir, bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.